Nah, saya akan bahas istighfar dari sudut yang berbeda dari apa yang pernah saya bahas insya Allah. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Nah, saya akan bahas istighfar dari sudut yang berbeda dari apa yang pernah saya bahas insya Allah. Dari apa yang sudah ada di YouTube saya, atau di video-video sebelumnya mungkin. Atau yang dibicarakan oleh banyak orang mungkin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini jenengan jarang mendengar dan saya juga jarang berbicara. Sekarang saya mau nanya, tolong jawaban. Tolong jawaban jujur. Kamu hidup di satu rumah. Hidup di satu rumah. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Terus di dalam rumah itu ada orang yang numpang tinggal bersama kamu. Orangnya suka main gitar, tidak kenal jam. Suka nabuh rebana, gak kenal jam. Suka main drum, gak kenal jam, karena orangnya pemusik. Buat pemusik kan enak gitar, nabuh rebana enak, main drum enak. Sementara jenengan kutu buku, ahli membaca buku. Yang dibutuhkan apa? Ketenangan, suara instrumen pelan, musik relaksasi, betul? Nah kalau lagi baca seperti itu, kemudian ada yang nabuh rebana, teriak-teriak sambil nyanyi, terus kendangan, gitaran, nabuh rebana, pakai drum sekalian, persis di depan kamar jenengan. Kira-kira terganggu enggak? Jujur mawon, terganggu enggak? Terganggu. Kenapa saya ngasih contoh seperti ini? Kita ini masyarakat sosial, nggak hidup sendiri, hidupnya berjamaah bersama dengan manusia-manusia yang lain dan bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul? Kamu tinggal di satu rumah bagus sendiri, nggak ada yang lain. Bahkan kamu belum punya suami atau belum punya istri. Tapi di kamarmu ditemenin semut merah. Ada semut merah 2000 masuk kamarmu. Nyaman atau enggak nyaman? Enggak nyaman. Sebel enggak sama semutnya? Sebel. Tekan diki semut ini. Kamar kok dikeroyok semut. Kan begitu ya? Marah-marah. Kita ini makhluk sosial. Hidup dengan manusia yang lain. Hidup dengan makhluk Allah yang lain. Baik itu jin, baik itu binatang, baik itu manusia. Dan bahkan malaikat. Makanya orang masuk masjid kan ada aturan ketat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mulutnya beraroma yang enggak enak, karena bisa ganggu orang lain. Ya, tidak boleh badannya beraroma yang enggak enak, bisa ganggu orang lain. Dan juga tidak boleh aroma mulutnya enggak enak, nanti ganggu malaikat. Ganggu malaikat. Jadi diperhatikan betul dalam Islam ini, kamu manusia makhluk sosial. Ora iso urip dewi. Kalau mau hidup sendiri, dibilang di tengah hutan ya nanti ganggu binatang di hutan. Dibilang di atas gunung nanti ya warga gunung yang merasa terusik, gitu kan ya. Urip ning ndi? Hidup di kubur saja ya. Jadi kalau enggak mau diganggu, enggak mau terganggu, silahkan masuk kubur. Bukan di kuburan loh ya, di kubur betul. Sedo, meninggal dunia. Ternyata setelah meninggal dunia juga belum tentu tenang. Kalau amalnya enggak baik ya diganggu malaikat terus. Malaikat bagian mengganggu. Loh kalau di kuburan kan ada malaikat bagian mengganggu. Kenapa saya kasih contoh ini panjang gini? Kamu enggak bisa soleh sendiri. Paham maksud saya? Kalau kamu mau soleh-soleh sendiri, mau baik-baik sendiri, tapi kamu enggak mau mendoakan orang lain jadi orang baik, kamu enggak berusaha orang lain jadi orang soleh, maka nanti kamu akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Di antaranya,
Kalau ternyata kita tidak peduli, tidak ingin orang lain dapat rahmat, tidak ingin orang lain dapat ampunan, tidak ingin orang lain dapat kebaikan, maka nanti Allah kirimkan azab, maka kita kena juga karena kita ada di dalamnya. Mulai paham maksud saya? Ya, saya nggak akan ngomong bangsa, Indonesia ini gede Nepal, besarnya luar biasa. Singapura kan kecil ya. Singapura kecil. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ini berjuang mau membuat dari Sabang sampai Merauke wapik kabeh iki ya butuh waktu, bertahap. Karena wilayahnya sangat luas. Saya mau ngajak mikir yang gampang saja. Satu rumah. Nah, kalau mikirnya satu rumah gampang atau susah? Kalau kamu mikir sak negara mumet. Tapi kalau mikir satu rumah, kalau setiap orang mikir satu rumah, lama-lama jadi apa? Satu negara. Tapi berpikirnya gimana caranya satu rumah ini enggak kena azab. Satu rumah ini enggak kena bencana. Satu rumah ini enggak kena siksa. Satu rumah ini dapat rahmat yang besar. Caranya bagaimana? Nah ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya ini yang mungkin kurang kita renungkan. Allah Ta'ala mewahyukan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir. Ayat ini ya. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir di dunia ini. Di dunia ini Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka yang kafir. Yang kafir yang mana? Yang tinggal di Mekah. Ini kan ayat asbabun nuzulnya ya. Kita bicara asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah. Ketika Rasulullah SAW masih ada di kota Mekah. Nabi disiksa, Nabi dihajar, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun siksa yang turun dari Allah kepada orang-orang tersebut. Ini menarik ya. Mestinya kan langsung ya nyakitin Nabi loh. Makanya kadang-kadang kamu kan aku orang soleh, jangan sakiti aku loh. Kualat kue. Wah gaya nih, Masya Allah. Ini yang ditiru siapa ini? Aku orang baik loh, ahli masjid. Kamu jangan mencela mencaci maki aku loh. Oh nanti jelungup kamu, delosor gelundung matimu elek. Masya Allah. Sombong amat. Ngeri, yang ditiru siapa? Kok jangankan terhadap dirimu. Ini buat kita ya, kita belajar jadi orang yang baik. Ya, buat kita. Ini nasihat untuk diri kita sendiri. Ada Nabi Muhammad SAW di Mekah, Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi disakitin. Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Kenapa? Allah mengatakan dan sekali-kali Allah tidak akan mengirimkan siksa. Allah tidak akan menyiksa mereka yang kafir di Mekah. Wa anta fihim. Sementara di tengah-tengah mereka ada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi Muhammad SAW itu meredam amarah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Seharusnya kan yang kafir yang menyakiti Nabi, yang ganggu, ini kan seharusnya dikasih azab. Hitung-hitungan matematika gitu loh. Jahat kok. Harusnya disiksa. Tapi kenapa nabinya sudah di Madinah, nabinya udah di Madinah, SAW,
Yang di Mekah, yang kafir, yang mengganggu Nabi, yang menyakiti Nabi, yang menyiksa Nabi, kenapa enggak disiksa-siksa juga? Nah, ini menarik. Maka turunlah ayat ini, lanjutannya. Jadi ayat ini bukan turun satu langsung semua gitu kan ya, bagian per bagian. Maka turun ayat lanjutannya ini, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kalau enggak pakai tafsir nanti salah itu baca terjemahannya, enggak ngikuti tafsir ya. Cuman modal bahasa Arab, ngeri ini. Kenapa? Humnya siapa di sini? Hum itu artinya mereka. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau diterjemahkan letterlek gitu ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Seakan-akan ini merekanya orang yang sama. Padahal ayat ini enggak begitu. Wa ma kanallahu mu'adzibahum. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah yang menyiksa Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang jahat pada Nabi Muhammad SAW, tidak akan diturunkan bala kepada mereka semua. Wahum, sementara mereka yang beriman di Mekah, sahabat-sahabat yang belum hijrah, yang masih ada di kota Mekah, yastaghfirun, rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Ini jadi penting ini. Ternyata bukan hanya keberadaan Nabi Muhammad SAW yang meredam amarah Allah, ternyata keberadaan sahabat yang istighfar. Kalau Nabi istighfar enggak istighfar, amarahnya Allah teredam. Tapi kalau sahabatnya istighfar, maka istighfarnya sahabat ini membuat Allah meredam amarahnya. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mengalahkan amarahku. Ada yang istighfar di situ, yang lain selamat gara-gara yang istighfar. Yang menarik buat saya, yang lain itu bukan muslim yang maksiat, tetapi orang yang kafir dan benci Nabi Muhammad SAW.